Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 di sini akan mencoba untuk mempraktekkan mengenai pendidikan kesehatan tentang pentingnya aktivitas fisik. Yang mana sebagai kameramen ada Arul Anwar, sebagai tenaga medis ada Dr. Yani sebelah kanan kamera, dan sebagai probandus atau pasiennya sebelah kiri ada Bu Sarwi. 1, 2, 3 bisa dimulai. Perkenalkan, saya Dr. Yani dari Puskesmas Cimolu 1. Ibu namanya Bu Sarwi ya, karena ada namanya itu. Oke. Di sini kita akan belajar bersama. Hari ini adalah tentang aktivitas fisik yang kita bisa lakukan setiap hari. Karena salah satunya ketika misalkan umur kita bertambah, tetap harus beraktivitas biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular seperti itu, seperti misalkan darah tinggi, kolesterol, kencing manis dan sebagainya ya. Terus hari ini khusus untuk tentang contoh dari aktivitas fisik dan manfaatnya. Yang pertama adalah aktivitas fisik itu apa? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan dari tubuh yang melibatkan seluruh otot tubuh dan nanti bisa mengeluarkan energi atau menghasilkan keringat. Intinya mah setiap gerakan dari otot tubuh kita yang terus akhirnya kita bisa mengeluarkan keringat seperti itu ya. Manfaatnya di sini banyak sekali. Salah satunya yaitu ketika misal kita melakukan aktivitas fisik, berat badan kita bisa terkendali. Tidak seperti saya nih. Termasuk yang berlebih berat badannya ya. Ibu udah bagus badannya. Terus yang kedua, bisa mengendalikan tekanan darah juga. Karena kita ototnya jantungnya juga biasa dilatih untuk gerakan-gerakan dari aktivitas fisik. Jadi ketika misalkan suatu saat kita juga ada kegiatan berlebih, aktivitas berlebih, kita tidak kaget. Jadi bisa salah satunya untuk mengendalikan tekanan darah biar normal terus. Terus bisa juga mengurangi resiko keropos tulang, ya. Apalagi untuk perempuan kan ada menopause segala macam. Nah, salah satu untuk mengurangi terhindarnya dari penyakit osteoporosis atau keropos tulang yaitu dengan membiasakan diri untuk beraktivitas fisik atau menggerakkan otot dan tulang-tulang di tubuh kita. Bisa juga mencegah terjadinya diabetes mellitus atau kencing manis. Udah paham ya? Jadi selain mengendalikan kita makanan yang manis-manis atau karbohidrat, salah satu untuk mengendalikannya juga itu dengan mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Yang kelima, bisa mengendalikan kadar kolesterol juga, karena kan dari makanan kita makan yang berminyak-minyak terus masuk ke tubuh kita, dia tidak diam saja. Kalau misalkan tidak digerakkan nanti bisa disimpan jadi lemak di kolesterol. Nah, untuk membakar lemak yang di tubuh kita, akhirnya kita harus mengeluarkan dengan lewat berkeringat ya. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan kita sehat terus, tensi terkendali, kolesterol terkendali, akhirnya kekebalan tubuh kita juga bisa meningkat ya. Lanjutnya, karena terbiasa tubuh kita juga melakukan gerakan, nanti kelenturan dari tubuh kita juga bisa dijaga. Ya, tidak kaku. Karena sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan aktivitas fisik itu. Selain itu juga manfaatnya itu bisa memperbaiki postur tubuh yang akhirnya mungkin berat badannya agak berlebih. Dengan aktivitas fisik yang rutin, berat badan bisa berkurang. Jadi berat badannya menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Dan selanjutnya selain dari badan itu juga kita bisa mengendalikan stres, bisa berkurang karena dengan beraktivitas fisik kita bisa mengeluarkan stres mungkin capek apa segala macam pikiran dan fisiknya. Dengan berolahraga, berkeluar keringat, mengeluarkan keringat, kita bisa ada teriak-teriak dikit biar stresnya hilang. Gitu ya Bu ya. Nah, untuk latihan fisik ini bisa dilakukan idealnya sih tiap hari rutin 30 menit setiap harinya, 15 sampai 30 menit sampai 60 menit, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Bisa dilakukan sampai 3 sampai 5 kali selama 1 minggu.
lebih bagus lagi bisa dilakukan tiap hari, rutin setiap pagi. Jadi nanti nggak padat seperti itu. Dan bisa dilakukan sendiri atau bareng-bareng dengan keluarga biar lebih bersemangat, atau bisa juga dilakukan dengan berkelompok, posyandu, pengajian, komunitas yang ada lah di desa mungkin atau di kantor seperti itu. Kalau sendiri yaitu bisa dilakukan tiap hari, misalkan sholat subuh di masjid, atau misalkan habis sholat kita jalan di halaman rumah, bisa seperti itu. Untuk dengan keluarga bisa bareng-bareng dengan anak istri, bersepeda bisa bareng-bareng, terus dengan anak, suami, istri seperti itu. Dan untuk di kegiatan yang bareng-bareng kan masih ibu ikut pengajian juga kan, di kantor juga mungkin ada, bisa dilakukan senam RT-an atau ya betul senam RT-an. Terus sama di kantor juga setiap hari Jumat misalkan itu suka ada olahraga, ikut saja. Ya. Terus Dok mau tanya saya dok, itu tadi bisa mengendalikan berat badan ya dari aktivitas fisik. Saya kan paling aktivitas di rumah ya seputar masak, beres-beres rumah gitu. Itu termasuk sudah cukup apa enggak ya aktivitas harian saya gitu? kalau untuk aktivitas ibu rumah tangga berarti kan kayak nyuci, Nyuci baju, ngepel ya, ya. nyuci, ngepel, masak seperti itu ya. Ya nyuci saya di mesin cuci, tapi saat ngebilas saya kucak sendiri gitu di aliran air. Sepertinya kalau untuk kegiatan seperti itu masih kurang ya, karena kayaknya kan cuma tangan, Iya. lebih ke tangan dan kaki yang bergerak ya. Bisa untuk otot perut, punggung dan yang lain-lainnya itu masih kurang. Jadi akan sebenarnya bisa sih, apalagi untuk usia yang lebih misalkan 40 tahun ke atas atau misalkan di atas 50 tahun, jangan kegiatan yang terlalu berat, misalkan kayak apa tuh aerobik apa ya, aerobik kan terlalu berat. Kita bisa dengan misalkan set up ataupun gerakan-gerakan tangan, ada contohnya di YouTube kok yang misalkan untuk khusus ke tangan atau ke perut atau ke kaki, bisa ngedownload atau lihat sendiri kalau pas lagi senggang, misalkan pulang dari kerja, misalkan jam berapa, jam sudah tidak terlalu lelah, di situ biasanya ada yang cukup 15 menit sampai 30 menitan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Itu saja ya Bu, ada yang apa yang sudah saya sampaikan Ibu paham atau ada yang ditanyakan lagi? Paham dok, berarti intinya sehari-hari itu bergerak yang menghasilkan keringat itu sudah termasuk aktivitas fisik gitu ya dok ya? Seperti itu. Waktunya? Waktunya berarti 30 menit kurang lebihnya, 3-5 kali dalam 1 minggu. Lebih baiknya lagi setiap hari dilakukannya. Ya. Ya dok. Betul. Nanti boleh saya baca, ini boleh saya minta dok untuk saya baca-baca di rumah kembali, atau mungkin nanti ada tetangga saya, teman-teman ibu pengajian gitu, saya bisa Share tularkan ke teman. teman-teman pengajiannya. Iya boleh, nanti ini saya kasih, ini kebetulan ada yang di sini tentang penyakit jantung koroner, ada faktor resiko, ada informasi yang lainnya juga, ada darah tinggi, terus ini jenis stroke ya. Nanti ibu ini buat pengetahuan biar ibu lebih pinter, nanti dibagikan juga pengetahuannya sama saudara, teman dan sekitarnya lah ya. Iya. Gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik juga untuk melakukan pemanasan dan pendinginan. Dan kalau bisa mah diperiksa dulu kira-kira kita cocok nggak dengan olahraga itu. Otomatis kalau lebih bagus lagi sih mungkin tanya ke tenaga medis ya kan, misalkan ibu ada penyakit jantung kan beda dengan orang yang tidak penyakit jantung dan sebagainya. Ya. Seperti itu ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Cukup, sampai ketemu lagi. Nggih. Sehat-sehat ya Bu ya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum dokter. Oke, demikian tadi pendidikan kesehatan mengenai pentingnya aktivitas fisik. Di sana tadi sudah disampaikan dari mulai tujuan, kontrak waktu, serta ada sesi tanya jawab untuk memastikan bahwa responden atau pasien kita memahami tentang apa yang disampaikan. Demikian dari kelompok 3, salam sehat.